Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari SPD, guru IPA di UPTD SMP Negeri 3 Pangaleh. Akan melakukan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah pada topik 1, kurikulum merdeka. Namun sebelumnya kita ingin mengetahui apa sih itu kurikulum dan apa pentingnya dalam pembelajaran. Nah, kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, organ jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia melalui pembuluh darah. Jika jantung berhenti berdetak, maka aliran darah ke seluruh tubuh akan berhenti. Namun, jika jantung tetap berdetak dan berfungsi dengan baik, maka aliran darah ke seluruh tubuh akan lancar. Begitulah juga pentingnya kurikulum bagi pendidikan. Fungsi kurikulum bagi pendidikan yaitu untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Dengan demikian, peserta didiklah yang menjadi acuan utama dari kurikulum itu sendiri mengapa harus berubah. Adapun peran dan fungsi kurikulum yang lainnya, yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Komponen kurikulum menurut Ralph Taylor ada 4. Yang pertama, tujuan. Kedua, konten atau materi. Ketiga, metode atau cara. Keempat, evaluasi. Kurikulum itu bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman, juga diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Seperti yang kita lihat dalam gambar, perkembangan kurikulum di Indonesia itu dari masa ke masa itu mengalami revisi kurikulum. Dari 2004 Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK, dan 2006 dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, kemudian 2013 berubah menjadi Kurikulum 2013 dan sekarang Kurikulum Merdeka. Hal itu berdasarkan hasil revisi dari kurikulum sebelumnya. Nah, selanjutnya, mengapa kurikulum perlu berubah? Apa pentingnya kurikulum perlu dirubah? Yaitu, pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Guru harus menyadari bahwa murid hidup di zaman yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan zaman sewaktu guru masih berstatus sebagai murid. Dulu, guru merupakan satu-satunya sumber belajar di kelas. Bagaimana dengan murid sekarang? Pada umumnya mereka merupakan generasi Z atau generasi Alpha yang merupakan sebagai generasi yang mengalami
Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan-kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal itulah yang membuat kurikulum harus terus diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan para murid. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian." Artinya, pendidikan atau kurikulum itu bersifat dinamis dan tidak tetap. Keberadaannya menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan kehidupan masa depan. Maka seyogyanya sebagai seorang guru haruslah selalu memperhatikan perkembangan zaman peserta didik, selalu mengupgrade dan melek akan teknologi dan ilmunya agar tidak kalah dengan peserta didiknya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan kurikulum dapat berjalan dengan baik? Agar kurikulum berfungsi maksimal atau bekerja dengan baik, harus ada kolaborasi yang optimal di antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Pendidikan anak-anak bukan semata tanggung jawab salah satu pihak saja, tetapi pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab kita semua, para orang tua, masyarakat, dan tentu saja para guru. Semoga kita para guru dapat terus bersamai murid-murid tercinta untuk menyiapkan bekal yang mereka butuhkan demi menghadapi kehidupan di zaman sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.